Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, hari lepas hari yang sudah kita lewati, Tuhan menyertai kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Hari berkati hari tidak pernah berkesudahan dalam diri kami. Pernah berhenti kasih-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan. Haleluya Yesus. Oh, kami percaya Tuhan. Janji-Mu ajaib. Haleluya. Mari kita naikkan pujian
kita kedua kepala kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pagi ini. Seberapapun kali ini ada, Tuhan senang, Tuhan mengasihi hidup kami. Biarlah sehati-hati jiwa-jiwa yang hadir, Tuhan jamah lewat ibadah kami. Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga pagi hari ini hati-hati yang datang diberkati Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, diberi kekuatan dan pengharapan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan ibadah kami di pagi dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan berkenan dengan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa juga buat kuasa-kuasa kegelapan, roh teritorial yang tidak suka kami beribadah. Hamba berdoa dan kami satu hati kami usir keluar dalam nama Yesus. Keluar dari hati dan pikiran kami, bahkan dari ruangan ini, sehingga kami semua di pagi ini diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus berkarya dengan luar biasa dalam ibadah kami. Hamba serahkan ibadah pagi dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Kita percaya kita yang hadir hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita bagi Tuhan karena tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan bagi kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama dengan kasih Yesus. Tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan bagi kita. Kita memuliakan Tuhan lebih sungguh lagi. Haleluya. Kasih
waktunya saya memberikan ruang kesaksian bagi kita semua. Bagi saudara yang ingin bersaksi, ingin menceritakan kasih Tuhan, dipersilakan. Mohon kalau ada boleh maju ke depan. Oke, baik. Tidak ada. Kita mempersiapkan hati kita lebih sungguh lagi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi perisai dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya Tuhan menolong setiap segala kesusahan kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Berikan kedamaian dalam hati kami Tuhan. Angkat pujian kami. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, pembela yang tak berharap padamu, satu-satunya yang Mari sama-sama kita ulangi pujian ini dari awal lebih sungguh, lebih dalam lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan.
sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan. Biarkan kami hari ini Tuhan, saat ini kami boleh kembali di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan saat ini Tuhan, kami mau mendengar sebagai firman Tuhan. Tuhan bersabdalah bagi kami Tuhan, buka setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh menerima firman Tuhan. Urapi setiap kami terlebih lagi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi Tuhan, pakai belah Roh Kudus sendiri yang berbicara di diri hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Apapun keadaan situasi hari-hari ini, dan saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Kita diberi kekuatan, kesehatan, dan hari-hari ini kita tahu isu-isu hari ini, setiap hari tidak ada yang apa yang diceritakan, hanya corona, ada tambah lagi corona 117B apa lagi. Nah, saya sudah nonton televisi, buka televisi saya sudah malas. Begitu buka televisi hanya corona. Lebih baik kita buka Alkitab kita pagi hari ini. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yakobus ya. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ke-11 ya. Ayat ini sudah sering kita dengar, tapi pada pagi hari ini kita kembali, kita sama-sama belajar firman ini. Amin. Nah, Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7 sampai ke-11. Saya akan bacakan, sudah dapat semua. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, dan karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Amin. Mari kita sama-sama belajar pagi hari ini. Ayat ini sudah berapa kali Pak Gamelan mungkin sudah sering kali juga menyampaikan ayat ini. Tapi pagi hari ini kita perlu lagi belajar ayat ini, karena ayat ini sangat berguna bagi kita hari-hari ini ya. Sangat kita boleh menguatkan kita kembali. Nah, ini karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi hari-hari ini saudara, kita sudah tahu apa yang terjadi ya, kita semua ya yang kita dengar hari ini hanya corona. Jadi kita semua ketakutan, bahkan mau kerja, mau kemana-mana pun sudah tidak bisa ya. Mau berangkat kemana sudah tidak bisa. Tapi hanya satu saudara yang perlu kita saya ingatkan di sini, kita perlu bersabar ya. Firman Tuhan berkata bersabar ya. Harus hari ini kita perlu sabar. Kalau kita tidak sabar, ya kita akan merasa kecewa, akan merasa malas, ya kita sudah putus asa. Tapi kalau kita bersabar, saudara, apa yang firman Tuhan katakan ini kita harus bersabar, ya. Perlu kesabaran. Kita perlu sabar. Kalau kita tidak sabar, ya kita tahu orang yang tidak sabar
pada akhirnya apa yang dia dapatkan itu tidak semuanya yang baik karena tidak sabar. Tapi orang yang sabar dia akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Dia akan melihat kebaikan Tuhan. Itu perlu kita hari ini perlu sangat yang kita perlukan adalah kesabaran. Pertama kesabaran ya, yang saya mau sampaikan hari ini kita perlu kesabaran. Karena kenapa kita harus perlu kesabaran? Karena kita tahu itu perlu waktu, semuanya perlu ya. Kita hidup nih ada musim, ada masa, ada saatnya ya. Mungkin saat ini ya kita dalam keadaan yang sulit ya, saat yang sulit, tahun-tahun yang sulit ya. Jadi mengikuti Tuhan bukan semuanya baik-baik saja ya. Ikut Tuhan tidak baik-baik saja. Ada musimnya ya, ada musimnya ya, musim hujan, ada musim kemarau ya, ada musimnya. Jadi saat ini musim kita adalah musim corona ya. Saat musim corona ya kita tidak bebas. Jangankan kita yang kurang-kurang uang, yang banyak uang juga tidak bebas ya. Mau ke luar negeri sudah tidak bisa ya. Ya mau kemana-mana, saya mau ke Jakarta saya sudah tidak bisa. Karena ya hari ini kita tahu karena kita di saat yang musim saat ini adalah kita diuji ya, kesabaran kita diuji karena kita harus sabar ya. Apakah kita bisa melewati, kita benar-benar sabar atau tidak? Mengikuti Tuhan itu harus sabar ya. Kalau kita tidak sabar ya kita pasti akan kecewa karena perlu kesabaran. Hidup ini mengikuti Tuhan ini tidak gampang saudara ya. Itu perlu, memang saya sendiri merasa itu perlu kesabaran. Bukan kita melewati setiap hari itu yang enak-enak, tidak gampang ya, tidak mudah. Jadi selalu kita itu diuji ya. Ada namanya kesabaran kita diuji, iman kita diuji, semuanya kita diuji ya, kita diuji. Mari coba kita baca di ini Yakobus pasal 1 ayat kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Saudara, kita hari-hari ini memang dihadapkan segala ujian ya. Anggap saja saudara-saudara segala ujian dan berbagai cobaan itu kita anggap saja sesuatu yang bahagia, kebahagiaan ya. Karena ini semua kita ini perlu diuji ya. Iman kita diuji ya, iman kita diuji ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu hari ini kita melewati ujian ya, harus kita menghadapi ujian ini. Kita harus tenang, harus sabar ya. Kalau anak-anak ujian harap tenang, ada ujian kita juga harus sabar. Hari-hari kita berhadapan dengan ujian ya. Tapi saudara, sebagai orang percaya, kita satu-satu harus sabar ya. Tidak ada, jadi kalau tidak menghadapi sabar, wah kita pasti kecewa, akan marah-marah seperti kita bersungut-sungut ya, pasti kita akan bersungut-sungut. Jadi kita harus tetap saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara, kita dari zaman dahulu sampai sekarang ya, itu jadi zaman nabi dulu juga diuji ya, perlu kesabaran dan ujian ya. Kita tahu nabi kita harus belajar dari nabi terdahulu, contohnya Nabi Nuh ya. Jadi disuruh Tuhan untuk membuat terang, jadi perlu kesabaran saudara ya.
itu bukan 1 tahun. Kalau kita 1 tahun mungkin sudah bersungut-sungut kita ya, kita sudah tidak sabar. Tapi kita perlu belajar dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh dia sabar, saudara ya. Apapun yang Tuhan suruh dia tetap dia kerjakan, dia melakukan apa yang Tuhan suruh, dan pada akhirnya dia akan melihat apa yang terjadi karena dia taat kepada Tuhan dan menghasilkan buah yang matang. Amin. Nah itu saudara ya, kita harus sabar. Jadi kita harus menuruti yang terlebih lagi kita harus bagaimana dengan Abraham ya. Seorang Abraham juga diuji dia, saudara ya. Abraham itu taat tidak? Dia sudah taat ya. Bagaimana dia tidak taat? Tuhan suruh dia ke negeri yang Tuhan suruh dia pergi ya. Dia tidak tahu negeri itu, tapi Tuhan yang suruh dia pergi. Dia taat, dia percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi bagaimana dengan Abraham? Abraham juga diuji, saudara. Jadi kita dibaca di Mazmur pasal 37 ayat ke-3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Itu jadi masalahnya, saudara. Percaya kepada Tuhan itu tidak cukup ya. Hanya percaya kepada Tuhan. Kalau apa yang saya tadi katakan, Abraham itu percaya kepada Tuhan ya. Apa yang Tuhan suruh dia sudah lakukan. Dia percaya. Tuhan tahu tak hatinya? Tuhan tahu hatinya ya. Hati Abraham itu tulus. Dia apa yang Tuhan perintahkan dia setia kepada Tuhan. Dia taat ya. Dan seringkali kita percaya kepada Tuhan, tapi dan lakukanlah yang baik. Apakah saudara kita sudah melakukan yang baik? Amin. Itu masalahnya ya. Kita sudah tidak melakukan yang baik. Seringkali kita kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan yang terbaik. Abraham sudah melakukan, dia percaya kepada Tuhan dan dia sudah melakukan yang terbaik. Tuhan sudah tahu hatinya, tapi Abraham masih Tuhan uji. Amin. Bagaimana tidak diuji? Saat Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Abraham, kamu bawa anakmu, kamu sembelih. Tapi Tuhan sudah tahu sebenarnya hati Abraham, tapi Abraham walaupun sudah dia percaya, dia sudah melakukan yang terbaik, tapi Tuhan masih uji dia. Amin. Hari-hari ini saudara, jadi jangan heran kalau hari ini kita sebagai orang percaya, walaupun kita sudah setia taat kepada Tuhan, tapi kita harus melewati yang namanya ujian. Amin. Kita harus diuji, saudara. Oleh sebabnya setelah kita diuji, saya percaya seperti dalam Amsal, seperti emas yang murni ya. Setelah emas itu diuji, kita semakin dimurnikan. Amin. Dan kembali kita baca di Roma ya, dalam Roma pasal yang ke-12, Roma 12 pasal 12 ayat yang ke-12. Roma 12 pasal 12 ayat yang ke-12 ya. Kita baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, tidak lain kita harus bersukacita dalam Tuhan dan pengharapan. Amin. Kita harus bersukacita. Jadi kita pertama harus bersukacita, kita harus bersabar. Nah, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan kita orang percaya hanya kepada Tuhan. Amin. Dalam Tuhan seperti ada pujian, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembalaku, jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Amin. Hanya Yesus.
Ya, hanya Yesus harapan kita. Amin. Saat ini kita perlu Yesus. Karena dalam Yesus ada harapan. Dan harus jangan sabar dalam kesesakan. Hari ini kita apapun yang terjadi, kita harus sabar dan sabar. Dan yang ketiga, kita harus bertekun dalam doa. Amin. Itu yang penting. Hari ini kita perlu bertekun dalam doa. Karena sebagai kita percaya, karena kita orang percaya tapi jarang berdoa, jadi jarang mengucapkan syukur, ya. Sehingga kita hanya mengandalkan kemampuan kita, ya, kemampuan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Ya, hari ini kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan kita jarang berdoa, ya. Kita tidak berdoa dan tidak mengucapkan syukur. Jadi hari ini kita perlu sabar dan bertekun dalam doa. Amin. Jadi karena doa adalah napas orang percaya. Amin. Oleh sebab itu Pak Gema setiap hari dapat Gema kirimkan di WA doa tanda bukti orang kudus, ya. Jadi kita perlu doa. Ya, setiap pagi kita perlu namanya doa. Ya, itu. Jadi ya, karena hari-hari ini kita tahu memang kalau orang yang tidak sabar, dia tidak berdoa lagi, saya tidak mengerti apa yang terjadi, ya. Kita akan merasa jauh dari Tuhan. Akhirnya kita kadang-kadang berpikir, wah, kenapa Tuhan tidak tolong kita, kenapa kita Tuhan tidak mendengar doa kita, karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita perlu doa, karena doa itu yang menentukan langkah hidup kita. Amin. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, ya. Walaupun singkat khotbah saya, tapi saya percaya kita hari-hari ini perlu yang namanya sabar, ya. Apapun yang terjadi, sabar. Jadi orang yang sabar akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih pada para sekalian. Haleluya. Mari kita naikkan pujian Ku Tetap Cinta. Kita naikkan pujian Ku Tetap Cinta. Yesus. Glory. Yesus. Sama-sama kita naikkan pujian.
dalam hidup saudara. Dia memberi kekuatan, dia memberi penghiburan. Saudara, kita tidak bisa melewati semua hidup ini dengan kekuatan dan kemampuan kita. Mari kita bersandar kepada Tuhan dan percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan, ku persembahkan, ku persembahkan atau umatmu datang dalam tubuhnya ada penyakit. Bapak hamba berdoa, ulurkan tangan yang penuh kuasa dan ajaib, jamah, angkat dan sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Sehingga di pagi ini mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga, jika ada yang datang dengan berbagai kekhawatiran dan kelimpangan oleh karena tekanan ekonomi, keuangan, Bapak hamba berdoa dan berseru kepadamu, hanya Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami. Hadir dalam hidup mereka dan Tuhan hibur, beri kekuatan dalam nama Yesus. Sehingga saat ini mereka tidak khawatir lagi, mereka tidak melihat lagi materi adalah sumber kehidupan, tapi mereka melihat Allah di dalam Kristus Yesus adalah harta dan sumber kehidupan itu. Sehingga pagi ini mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa di pagi hari ini secara khusus buat hamba-Mu Elkana yang masih sakit. Dia mengalami stroke ringan Tuhan. Dia mengalami tangan dan kakinya tidak bisa dapat berfungsi dengan normal. Bapak hamba berdoa, jika di saat pagi hari ini dia sedang merenungkan hidupnya, hamba berdoa, jamah penyakitnya dan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Segala tangan-tangan yang lemah, kaki-kaki yang lemah oleh karena kurangnya atau kurang begitu normal peredaran darah, Tuhan hamba berdoa sama dan normalkan peredaran darah. Hamba percaya pagi hari ini penyertaan Tuhan sedang berlangsung menjamah Pak Elkana. Terima kasih Tuhan, ampuni dia, Tuhan ampuni dia, dan biarlah pengampunan sedang berlangsung buat kehidupan dia. Hamba berdoa juga buat muda ini dengan segala keterbatasan, tapi kami bersyukur tahap demi tahap Tuhan perlihatkan kesembuhan terjadi dalam kehidupan. Hamba berdoa jamah penyakitnya dan sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga lewat kesembuhan yang diraihnya dia boleh mengucap syukur dan dia boleh kembali melayani dengan apa yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan.
tidak sempat datang pagi ini. Mungkin karena mereka sakit, atau mungkin karena mereka capek, atau mungkin karena sengaja tidak mau datang. Tuhan, hamba berdoa dari ruangan ini dan melepaskan pengampunan bagi mereka. Tuhan, ampuni mereka. Dan hamba percaya Roh Kudus sedang mencamah hati mereka saat ini, sehingga pada minggu berikutnya mereka boleh datang dan lebih memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Ampuni mereka ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Buat hamba-Mu Matius pagi hari ini sudah boleh melayani dengan luar biasa. Tuhan, biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu. Jangan kurangi semangatnya untuk melayani-Mu, tapi Tuhan memperbesar kapasitasnya dalam nama Yesus. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, kapasitasnya bertambah di dalam Tuhan untuk melayani-Mu. Api pengurapan Tuhan terus membakar semangatnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan umat-Mu dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, dan saya serahkan kepada Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bertugas, bersiap-siap. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Mari kita semua berdoa. Kembali kami berdoa Tuhan, menyerahkan persembahan kami. Setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan buka, dan Tuhan berkati, dan ketika di langit dan curahkan berkat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kehidupan mereka diberkati, rumah-rumah tangga mereka diberkati, masa depan anak-anak mereka diberkati, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapak, dan biar persembahan ini untuk menolong pekerjaan-Mu Tuhan buat gereja GBI Natuna yang ada di kota ini. Dalam nama Yesus, hamba serahkan persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama.